Berlatar di tahun 1985, tepatnya di Gurun Pasir Tar, Desa Monabu, Rajasthan. Kita akan diperlihatkan seorang inspektur polisi yang ditugaskan di sana bernama Sureka Singh. Lalu adegan berpindah pada seorang yang ditembak oleh pria misterius dan mengiris kupingnya. Scene lalu berlanjut dengan memperlihatkan seorang gadis yang sebentar lagi akan menikah justru bercumbu mesra dengan pria lain di semak-semak. Di sisi lain terdapat beberapa kelompok bandit yang datang menyerang kediaman wanita itu. Siapakah pria misterius tersebut dan bagaimana cerita selanjutnya? Mari pasang headset, siapkan kopi, dan inilah alur film Tar 2022. Oke. Sama. Setelah kejadian malam itu, Inspektur Singh dan asistennya bernama Bure datang untuk menyelidiki. Namun karena informasi yang diberikan tak cukup membantu, mereka pun meninggalkannya. Dalam perjalanan, Inspektur Singh berkata bahwa wanita itu mengetahui kejadian sebenarnya, namun ia sengaja berbohong untuk menjaga martabat keluarganya. Adegan lalu berpindah pada seseorang pemuda tampan yang mendatangi sebuah desa. Di sana ia mencari seseorang yang melek huruf untuk diajak bekerja di kota. Seorang warga memberitahu jika warganya bernama Pana adalah orang yang melek huruf dan pernah bekerja di kota. Dan anak kecil di sana memberitahu rumah Pana. Setelah datang di sana, ia bertemu dengan istrinya yang bernama Chetna. Namun istrinya mengatakan jika Pana sedang pergi dan akan kembali 6 hari lagi. Lalu Chetna bertanya mengenai nama pemuda tersebut. Namun ia hanya diam dan melihat kalung yang dikenakan Chetna lalu pergi begitu saja. Scene lalu berpindah pada Inspektur Singh dan Beru yang menemukan mayat seorang pria yang digantung mengenaskan. Pria ini adalah seseorang yang ditembak di awal film dan ditemukan tak sengaja oleh anak kecil ini. Setelah diinterogasi, anak tersebut tak mengenal mayat itu. Lebih membingungkan lagi, pembunuh ini meninggalkan ganja dan hanya mengambil telinganya. Terdapat catatan yang ditinggalkan seperti foto dan sebuah poster film yang akan ditayangkan di wilayah Tar. Inspektur Singh menduga si pembunuh ini seperti memberikan sebuah peringatan. Di sebuah tempat, Inspektur Singh dan Beru mampir ke sebuah warung di mana mereka tak sengaja bertemu dengan pemuda itu. Beru berkata jika ia tak pernah melihat orang ini sebelumnya. Bahkan ketika ia menanyakan namanya, pemuda itu tak berkata sedikit pun. Kemudian Makan yang merupakan seorang informan menjelaskan jika pemuda itu adalah penjual barang antik dan memang jarang berbicara. Setelah itu Inspektur Singh menanyakan sebuah foto dan Makan mengetahui jika itu bernama Sufa. Lalu terlihat pemuda itu membawa Derigen ke sebuah benteng Taragah yang tak berpenghuni. Ia terlihat sedang mempersiapkan sesuatu. Kemudian setelah 6 hari ia kembali mendatangi rumah Pana dan bertemu istrinya. Namun ternyata Pana masih belum juga pulang. Ketika ingin pergi, Chetna justru mencegahnya dan memintanya untuk masuk terlebih dahulu. Kejadian ini juga dilihat oleh warga yang membuat curiga bahwa Chetna telah berselingkuh dengan orang lain. Setelah berbincang-bincang, pemuda tersebut kemudian memberitahu jika ia bernama Siddharth. Lalu ia juga bertemu dengan Gauri yang merupakan istri Dana. Setelah dirasa cukup, sebelum pergi Chetna memintanya untuk jangan mengambil orang lain dalam pekerjaan ini karena sebentar lagi suaminya akan pulang. Suatu hari terlihat dua pria yang baru saja pulang dari kota bernama Pana dan Kanwar. Mereka merupakan kenalan Makan. Ketika mampir di warung tersebut, tak sengaja Siddharth mendengar nama yang disebut oleh Makan. Ternyata mereka adalah orang yang hendak diajak untuk bekerja. Di sana Pana memberitahu temannya yang bernama Dana tidak ikut pulang karena sedang menunggu gajinya di tempat kerja. Mendengar perbincangan mereka, Siddharth pun pergi begitu saja. Lanjut kemudian Makan memberitahu jika temannya Sufa telah tewas dengan cara digantung, dipotong telinganya dan lidahnya serta dibelah dadanya dengan kapak. Ia juga memberitahu jika Inspektur Singh ingin bertemu dengan mereka.
Mendengar itu mereka pun sangat terkejut. सुआ है ऐसा बोल नहीं सकते अब मैं Setelah memberikan keterangan, Inspektur Singh menduga bahwa mereka, Pana, Kanwar, Dana, dan Sufa telah terlibat penyelundupan narkoba. Karena salah satu temannya yang bernama Sufa yang mungkin berkhianat akhirnya diburu oleh bos mereka. Pembunuhan ini menurut Inspektur Singh bisa saja sebagai peringatan bagi ketiga rekan lainnya. Namun karena keterbatasan bukti mereka pun dilepaskan dengan syarat wajib melapor jika hendak pergi keluar kota. Ketika hendak pulang, Pana kemudian bertemu Simbah yang memberitahu jika istrinya telah bertemu pria lain. Hal ini tentu membuatnya sangat marah. Terlihat jelas bekas luka di pipi istrinya ketika Siddharth kembali mengunjungi rumah Chetna dan bertemu dengan Pana. Selesai membicarakan keperluannya, Pana lalu mematok harga tinggi dengan rincian Rp1.500 untuk temannya dan Rp5.000 untuk dirinya sebagai akibat kabar tak mengenakan tersebut. Tanpa negosiasi, Siddharth pun menyetujuinya dan akan menjemputnya keesokan harinya. Tibalah saatnya mereka pergi untuk pekerjaan. Karena Dana masih belum kembali, maka sementara akan dihandle oleh Pana dan Kanwar. ध्यान से देख सुआ नाम है इसका Adegan lalu berpindah pada Inspektur Singh yang sedang menyelidiki Sufa dan bertanya pada gadis di awal film yang bernama Sasi. Bersama asistennya Bure, mereka juga menyeret seorang pemuda bernama Jeva. Ternyata Inspektur Singh mengetahui jika pada waktu itu mereka telah melakukan perselingkuhan. Untuk itu ia mengancam akan memberitahu kedua orang tua mereka jika Sasi tidak menceritakan kejadian sebenarnya pada malam itu. Akhirnya Sasi berkata jika mereka berenam mengambil sebuah kotak yang berisi serbuk dan salah satunya berasal dari desa Jeva. Kembali pada Siddharth yang tiba di tempat benteng tak berpenghuni dan meminta Kanwar untuk membantunya mengambil barang dari tempat itu. Namun tiba-tiba kemudian Pana yang tak tahan menunggu lama akhirnya ikut menyusul mereka. Dan ia pun terkejut ketika melihat Kanwar terikat di tanah. Kembali ke Inspektur Singh yang membawa Jeva untuk menemui Sisram Akhir, orang yang disebut sebagai salah satu anggota kelompok yang disebut Sasi. Namun tak sengaja dalam perjalanan mereka justru bertemu dengan kelompok itu. Saling adu tembak pun terjadi. Akibat kejadian itu di malam harinya ia mendapat surat ancaman karena telah mengusik kelompoknya. Anak dan istrinya akan menjadi sasaran sebagai bentuk balas dendam dari anak buahnya yang telah mati. Melihat itu, Inspektur Singh meminta anak istrinya untuk segera dipindahkan ke rumah pamannya. Keesokan harinya Siddharth kembali ke rumah Chetna dan mengatakan jika ia ingin menyewa kamar kosong sembari menunggu Dana pulang. Ia juga berkata jika ini sudah mendapat persetujuan dari Pana. Kemudian singkat cerita, Inspektur Singh telah menangkap seseorang yang telah mengirimkan surat ancaman tersebut yang bernama Natu. Natu berkata jika kelompok yang menyerang pada malam itu dipimpin oleh orang bernama Hanif Khan. Ia juga menyuruhnya untuk memberikan surat ancaman. Diketahui jika Hanif Khan adalah mantan tentara Pakistan yang berbisnis narkoba. Namun karena salah seseorang anak buahnya berkhianat, maka ia membunuhnya. Natu juga berkata jika yang membunuh Sufa bukanlah gengnya. Saat ini Hanif Khan sedang bersembunyi di daerah gurun sembari menunggu untuk membunuh Inspektur Singh tuturnya. Adegan lalu memperlihatkan Siddharth yang sedang menyiksa Pana dan Kanwar dengan keji. Kembali pada Inspektur Singh dan Bure yang bercerita mengenai pekerjaannya menjadi polisi. Mereka merasa senang karena baru pertama kali merasakan sensasi menjadi polisi melalui investigasi serta ancaman yang sebenarnya. Namun di sela-sela itu Inspektur Singh merasa bingung dengan rentetan kejadian pembunuhan ini. Ia merasa penjahat yang melakukan ini adalah orang yang baik serta ada peran wanita di balik semua ini. Kemudian ia teringat dengan Panwa dan Kanwar yang mungkin ada informasi yang disembunyikan. Lanjut di kediaman Chetna, tak sengaja Siddharth melihat perhiasan yang dikenakannya ketika sedang menyiapkan makanan. Lalu datanglah Inspektur Singh dan Bure menanyakan Panwa dan Kanwar.
Tak sengaja ia bertemu pemuda itu lalu menanyainya. Ia mengatakan jika Panwa dan Kanwar sedang bekerja di Delhi atas suruhannya dan akan kembali dalam 1 minggu. Ia juga memberitahu namanya dan juga pekerjaannya yang menjual barang-barang antik. Lalu sebelum pergi, Inspektur Singh menyuruh Siddharth untuk membawa kembali Panwa dan Kanwar. Ia juga berpesan pada Makhan untuk mengawasi Siddharth. Pria ini adalah Dana yang akhirnya pulang ke rumahnya. Setelah cukup bercinta dengan istrinya, ia berkata akan menemui Panwa dan Kanwar untuk urusan pekerjaan. Di sisi lain, akan diperlihatkan penyiksaan yang dilakukan oleh Siddharth. Meskipun telah memohon ampun, namun Siddharth tetap menyiksanya dan memotong jarinya. Ia lalu mengambil cincinnya dan menyimpannya dalam sebuah kotak. Keesokan harinya Dana mengunjungi rumah Panwa namun tak sengaja bertemu dengan Siddharth. Singkat cerita, ia ikut dengan Siddharth untuk menyusul Panwa dan Kanwar. Terlihat sedikit cekcok karena Siddharth membawanya menuju perbatasan hingga tiba-tiba lalu di jalan perbatasan itu tak sengaja Inspektur Singh bertemu dengan Siddharth. Sempat curiga dengannya namun Siddharth dapat memberikan KTP dan juga surat izin resmi. Lalu ia hanya berpesan untuk melapor pada kepolisian jika hendak melewati perbatasan. Di malam harinya pada sebuah perkumpulan warga terlihat Gauri istri Dana begitu kesal karena Dana pergi begitu saja tanpa berpamitan dengan dirinya. Lalu tak sengaja chatnya saling bertatapan dengan Siddharth seolah memberikan isyarat. Hingga ketika Siddharth memeluknya, chatnya pun masih menolak dengan malu. Keesokan harinya Siddharth kembali ke tempat persembunyian dan lanjut menyiksa Panna dan kawan-kawan dengan seekor tikus yang dimasukkan ember besi kemudian mengikatnya pada tubuhnya. Ia lalu sedikit membakarnya agar tikus itu menggerogoti tubuhnya. Setelah itu ia kembali ke rumah dan tiba-tiba Chetna menghampirinya seolah memberikan kode jika ia siap melakukan hal itu dengannya. Ia berkata jika dirinya tidak bisa memberikan keturunan alias mandul. Siddharth lalu melepaskan kalung yang dipakainya hingga akhirnya mereka lanjut bercumbu mesra. Di sisi lain, Dana yang sedang tersiksa itu akhirnya bisa melepaskan diri dan segera kabur dari tempat itu. Setelah kembali untuk memeriksa siksaan tikus yang dipasang, ia lalu melihat jika Dana tidak ada di tempat itu. Panasnya gurun membuat Dana tak bisa pergi jauh hingga akhirnya Siddharth menemukan tergeletak di sana. Ketika Siddharth akan membawanya kembali, siapa sangka seorang anak kecil melihatnya. Tentu Siddharth langsung mengejar anak itu. Namun naas, nasib anak itu justru terpeleset dan meninggal di tempat. Lalu ia kembali kepada Dana yang sudah tak bisa bergerak, kemudian membakar tubuhnya. Kabar meninggalnya anak kecil sampai pada Inspektur Singh dan Bure yang kemudian memeriksa tempat kejadian. Beberapa petunjuk yang ditemukan mengarah pada sebuah benteng Taragah yang tak berpenghuni. Namun tiba-tiba dialah Hanif Khan, orang yang mengincar nyawa Inspektur Singh dan orang-orang terdekatnya. Karena tak mampu membalas, Inspektur Singh lalu segera pergi meninggalkan Beru yang sudah meninggal. Kembali ke Siddharth yang mengatakan jika pekerjaannya telah usai, dia akan pulang keesokan harinya. Mendengar itu pun Chetna tak rela berpisah dan memohon untuk ikut dan hidup bersamanya. Namun tak sengaja Gauri mendengar percakapan mereka. Lalu Siddharth kembali ke benteng dengan tubuh Panna yang hidupnya sudah di ujung tanduk sembari memikirkan bagaimana ia mengakhiri pembunuhan ini. Lanjut, Gauri kemudian melaporkan pada inspektur mengenai kecurigaannya terhadap suaminya yang tiba-tiba hilang begitu saja. Inspektur Singh menebak jika suaminya itu mungkin sudah tewas seperti pada foto-foto yang ditunjukkannya. Akhirnya Gauri menceritakan sebuah rahasia jika 10 bulan yang lalu Dana dan Sufa membeli sebuah tanah untuk ditanami ganja tanpa memberitahu Panwa dan Kanwar. Tanpa pikir panjang mereka menuju rumah Sufa untuk menggali informasi. Di sana ia menemukan surat yang beralamat di Sufa Regar 138B Rumah Merin, New Delhi. Lalu ia teringat pada Siddharth yang berasal dari kota dan segera menemuinya. Namun rumah Chetna ternyata sudah kosong. Ia lalu menemukan buku catatan Siddharth dan di sanalah semuanya terkuak.
Ia menemukan koran yang memberitakan terdapat seorang wanita yang tewas akibat dipukul dan diperkosa. Ia juga melihat catatan rencana pembunuhan yang mengarah pada benteng Taragah. Terlihat juga sebuah foto wanita yang disinyalir adalah istri Siddharth. Akhirnya semua semakin jelas jika pembunuhan ini adalah balas dendam akibat kematian istrinya. Setelah mengetahui jika Chetna dan Siddharth telah pergi 1 jam yang lalu, mereka pun segera mengejarnya. Dalam perjalanan, Chetna sempat bingung karena arah yang dituju menuju perbatasan. Tanpa banyak bicara, Siddharth lalu memberikan foto-foto seorang wanita yang tewas mengenaskan tanpa memberitahu siapa wanita itu. Ia hanya berkata untuk mencari tahu sendiri. Di sisi lain, Inspektur Singh yang hampir tiba pada benteng Taragah justru dihadang oleh kelompok Hanif Khan. Ia pun terjebak dalam keadaan yang sulit karena ia juga merasa harus segera menghentikan Siddharth. Setelah mereka sampai di benteng, Chetna sangat terkejut melihat suaminya sekarat. Siddharth lalu mengambil kalung perhiasan dan meminta Panna menjelaskan dari mana ia mendapatkan kalung tersebut. Dan disinilah semuanya semakin jelas. Saat itu, Sufa yang bekerja di rumah Siddharth berniat mencuri barang-barang di sana bersama Panwa, Kanwar, dan Dana. Namun usaha mereka justru diketahui istri Siddharth. Mereka kemudian mengikatnya. Lalu Panna yang sudah dikuasai nafsu pun langsung memperkosanya. Istrinya Siddharth yang hendak melawan justru dipukuli hingga meninggal. Hal inilah yang mendasari Siddharth untuk mengambil perhiasan istrinya yang dipakai Sufa, Dana, dan Kanwar. Mendengar cerita itu pun Chetna hanya terdiam. Lalu Kanwar meminta maaf karena saat itu mereka telah mengkonsumsi ganja. Tanpa pikir panjang, Siddharth langsung menembaknya dan ia juga membakar Panna di depan Chetna. Kemudian datanglah Inspektur Singh dan berkata jika ia sudah mengetahui kejadian yang telah dilalui keluarganya itu. Melihat Siddharth yang tampak menyerah dan sudah cukup membalas dendam, ia pun menurunkan senjatanya. Namun tiba-tiba, di akhir film ditunjukkan jika Chetna akhirnya mengandung anak meskipun anak itu hasil hubungannya dengan Siddharth. Ditunjukkan juga sejumlah uang serta perhiasan yang sengaja ditinggal untuk diberikan pada Chetna. Secara tidak langsung Siddharth menyadari jika ini semua bukanlah salah Chetna, namun cintanya sepertinya sangat tulus pada Chetna. Dan film pun berakhir. Baiklah para bujangan dimanapun kalian berada, demikianlah alur film Tar. Bagaimana pendapat kalian setelah menonton film ini? Silahkan komen di bawah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya. Support terus channel ini dengan menekan tombol like, comment, and subscribe. Seperti biasa, saya Papi selaku Ketua Perserikatan Bujangan seluruh Indonesia mohon undur diri dan salam bujangan.